Halo Church, ketemu lagi di Level Up Podcast. Ini udah episode yang keempat. Kalau kita misalnya ikuti dari episode 0, yaitu perkenalan. Lalu di episode pertama kita belajar tentang manusia batin. Di episode kedua kita belajar bagaimana kita tidak terikat dengan sesuatu. Dan kemudian di episode 3 atau bulan kemarin, kita mengundang anak-anak muda untuk join sama kita di Level Up Podcast ini karena kita membicarakan tentang quarter life crisis. Dan episode 4 ini adalah merupakan episode yang sebenarnya terkait dengan episode 3 kemarin. Karena ada beberapa hal yang akan kita kupas, ada beberapa hal yang akan kita ngobrolin sama narasumber kita, dan saya yakin ini bukan cuma buat anak muda, buat anak-anak college, bukan buat cuma anak-anak youth, tetapi siapapun saudara yang melihat dari kebaktian umum kah, dari kebaktian KKP atau KKW, kita bisa mengambil sesuatu karena apa yang kita pelajari ini tidak pernah ada kata terlambat di dalamnya. Dan pada malam hari ini kita sudah kedatangan seorang tamu yang luar biasa. Saya udah kenal beliau dari ketika saya masih kecil. Saya kadang-kadang suka ikut sama opa saya ke gerejanya opa saya, dan saya melihat sosok Koko ini merupakan seorang Koko pembimbing rohani bagi anak-anak muda pada waktu itu. Yaitu adalah Bapak Pendeta Redi Stefanus. Kita mau berikan sambutan yang paling meriah buat beliau. Amin. Kok, thank you banget udah boleh join di Level Up Podcast ini. Kita menyajikan sesuatu yang agak berbeda ya. Kalau kemarin-kemarin kita syuting, tapi kali ini kita via Zoom. Tapi saya pikir melalui apapun medianya, kita tujuannya satu, yaitu memberkati banyak orang. Amin. Dan memberikan perspektif lain dalam kehidupan mereka. Amin. Kok, apa kabar kok? Puji Tuhan, baik dan sehat. Kita udah kenal kira-kira kok dari zaman saya masih tunas remaja. Saya ingat banget dulu kalau di gereja Rehoboth Ebenezer, kalau misalnya lagi libur kenaikan kelas, suka ngadain retret di Lembang, di Villa Pop, di Villa apa. Kadang-kadang saya ikut, walaupun saya bergerejanya di Jemaat Bandung gitu. Dan saya melihat Koko sebagai seorang pembimbing, salah seorang pembimbing rohani di situ. Jadi mulai dari saat itu saya kenal sama Koko. Dan thank you banget buat contohnya, buat contoh hidupnya, buat apa yang sudah diinvestasikan pada anak-anak muda pada saat itu yang bisa kita lihat, bisa kita contoh, dan bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Sehat kok? Sehat. Masih gimana? Muda kok saya juga. Iya, gimana Manila? Gimana Filipina? Ya, puji Tuhan sampai saat ini kita masih belum bisa beribadah di gereja sebenarnya karena masih ketentuan pemerintah tidak diizinkan untuk adanya pertemuan secara massal. Jadi kalau kita datang ke gereja baru nih di bulan ini kita lagi jadi rekaman ibadahnya itu di gereja, jadi bisa semuanya berkumpul. Kalau enggak, itu ibadahnya tuh rekamannya kita masing-masing di rumah, kemudian nanti digabungkan gitu loh. Jadi tapi secara suasana, situasi, ya overall, oke. Sebelum kita jauh nih, ini fun fact juga nih, fakta yang menarik juga tentang Pak Redi ini. Saya pikir yang namanya tugas Pak Gembala adalah khotbah tiap minggu, terus ngurusin komsel, ngurusin jemaatnya, tapi dari story Instagram beberapa hari yang lalu, beliau ngedit kebaktiannya sendiri, coba luar biasa sekali, dan itu luar biasa kok menurut saya, karena di saat-saat seperti ini sepertinya kita di-push untuk melakukan hal-hal yang ekstra, dalam tanda kutip extraordinary, yang nggak pernah kita pikirin sebelumnya. Kalau di Bandung kan dulu kemarin ini ada PSBB nih, ada PSBB. Memang sih yang kerja di gereja, yang kerja di kantor gereja nggak harus work from home, tapi kita punya waktu kerja yang diperpendek gitu, punya waktu kerja yang diperpendek. Dan sejujurnya ngomong-ngomong soal melakukan hal yang extraordinary, ini bagi saya merupakan kesempatan bagi orang-orang seumuran saya untuk mengembangkan diri lebih lagi gitu, untuk diam, untuk merenung gitu ya, untuk mikirin
kira-kira apa sih yang nggak bisa saya lakukan ketika semuanya hektik, semuanya sibuk, tetapi sekarang kita punya banyak waktu untuk mengevaluasi diri kita. Sebenarnya saya bisa melakukan apa sih? Saya bisa ngerjain apa sih? Kadang-kadang kan karena kebanyakan waktu gitu ya, kita jadi ini ngerjain apa lagi nih? Ini ngerjain apa lagi nih? Gitu kan. Jadi kita mulai menggali-gali gitu, mulai menggali-gali. Karena zamannya podcast, ya bikin podcast. Misalnya kita mulai nulis, kita mulai searching tentang podcast. Tetapi ada satu hal yang menarik kok. Ini kan kita ngomongin pandemik dan kita banyak hal yang harus kita lakukan di rumah ya. Benar nggak sih kalau misalnya saat-saat ini adalah kesempatan kita untuk merenung kok, untuk merenung. Kadang-kadang kan kita sibuk, kadang-kadang kita sibuk sama pekerjaan kita dan kita susah buat merenung tentang apa kebaikan Tuhan, tentang apa yang Tuhan berikan. Dan yang paling serius adalah bagaimana kita mengevaluasi diri, apakah kita hidup sesuai dengan rencana Tuhan, panggilan Tuhan apa enggak. Kok merasa seperti itu nggak sih kok? Kalau saya sih melihatnya gini, pandemi ini sebenarnya tidaklah jauh berbeda dengan sebelum pandemi buat saya secara pribadi. Jadi kalau kita mau memakai pandemi ini sebagai sebuah momen perenungan, boleh, tetapi jangan stop setelah pandemi ini. Kalau buat saya secara pribadi adalah hari-hari saya itu harus selalu dievaluasi apakah saya selalu ada di dalam track-nya Tuhan ataukah tidak. Apakah yang saya sedang lakukan ini mengarah kepada apa yang menjadi panggilan saya ataukah tidak. Gitu loh. Jadi kalau memang dalam sebuah perenungan, kita merenung, tetapi jangan pakai the whole pandemic season ini sebagai waktu perenungan. Ngapain kita 8 bulan merenung terus gitu kan? Pasti ada sesuatu hal yang ketika kita nangkep, kemarin saya belum melakukan hal ini. Saya mau coba, karena sekarang waktu saya mungkin lebih banyak di rumah, waktu traveling time jadi nggak ada, sekarang waktu traveling time dipakai untuk belajar, misalkan begitu. Nah, tapi orientasi apa yang harus kita lakukan? Aktivitas apa yang harus kita lakukan? Kalau saya secara pribadi melihatnya begini, saya pelayanan banyak di dalam konseling dan juga kepada anak-anak muda. Jadi ketika masa-masa saya pandemi ini di mana ada di rumah, saya lihat apa pelayanan hal-hal yang dapat mendukung saya di dalam pelayanan-pelayanan dari anak-anak muda, tadi konseling, kemudian di multimedia. Nah, hal itulah yang saya kejar. Ya, jadi saya evaluasi saya ada yang kurang di sini. Sekarang banyak sekali ini sebenarnya tahun yang memudahkan buat setiap kita. Ada banyak orang yang memiliki ilmu yang kemudian membuka webinar secara gratis. Dan itu kesempatan, kita grab kesempatan itu, kemudian toh nggak bisa lakuin apa-apa. Jangan salah. Kita sedang menginvestasikan waktu kita dalam sebuah persiapan, setelah momennya kita ketemu dengan orang-orang, kita bisa praktekkan itu. Betul. Jadi jangan menurut, nanti aja lah, nunggu ketika momennya udah ketemuan lagi sama orang, baru saya lakukan. Jangan, kita kehilangan momen. Ketika orang lain setelah dibuka pintu dan kemudian bisa keluar dengan bebas, orang kemudian bisa bergerak dengan bebas oleh karena skill-nya sudah ada, tapi ada orang-orang yang, sekarang ngapain ya? Ditelat. Nah, telat. Itu dia. Oke. Jadi ini suatu momen yang bagus sekali untuk mengupgrade diri kita kan. Untuk mengupgrade diri kita bukan hanya skill untuk bekerja, untuk melakukan sesuatu di dunia sekuler, tetapi bagaimana kita bisa mempertajam diri kita untuk know apa yang Tuhan mau kita lakukan, betul. Apa yang kita lakukan, passion apa yang Tuhan berikan pada hidup kita, sehingga kita bisa menjalankan itu dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa jalan dalam panggilannya Tuhan, track-nya Tuhan. Nah, kok ngomongin soal panggilan, kita percaya life is calling. Hidup itu adalah panggilan. Kehidupan kita adalah panggilan Tuhan. Tuhan menciptakan kita, Tuhan sebagai kreator yang menciptakan manusia, Tuhan punya rencana sama manusia. Dan the things is, hal yang menarik adalah manusia sadar bahwa manusia itu tidak mungkin terbentuk sendiri. Ada sebuah pribadi lain yang menciptakan manusia itu. Tetapi kadang-kadang yang namanya manusia punya own agendanya sendiri. Yang kadang-kadang agendanya Tuhan di sini, agendanya dia ke bawah gini gitu ya. Tapi jadi gimana sih caranya kita
kita bisa namanya mensinkronkan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita dengan apa yang kita mau buat kehidupan kita gitu. Ya, Kita tahu bahwa Tuhan menciptakan kita tahu Tuhan mau yang terbaik buat kita, tetapi kita punya agenda sendiri gitu kok. betul. Oke. Nah, kalau bicara soal cara, mungkin ada 3 hal sih sebenarnya. Pertama, bagaimana cara kita sendiri memandang Tuhan. Gitu loh. Karena cara pandang kita ini akan menentukan, kita akan menilai Tuhan itu seperti apa. Ada orang melihat bahwa, oh ya Tuhan itu juru selamat. That's it, sampai juru selamat saja. Jadi ketika Tuhan menuntun hidupnya, Tuhan, Engkau kan juru selamat, bukan penuntun hidupku. Sehingga ketika Tuhan menuntun, dia akan menolak. Nah, ini Engkau bukan Tuhan. Apalagi kita hidup di zaman sekarang ya. Zaman di mana milenial seperti ini, kebenaran itu adalah relatif. Nah, hati-hati sekali kita. Ketika kita tidak dekat dan tidak mengenal Tuhan dengan benar, wajar sekali kita salah menangkap panggilan. Gitu. Nah, jadi kenali dulu Tuhan, kenali secara mendalam, secara pribadi, kemudian kita tahu konten panggilan itu seperti apa, jadi itu akan membawa kita mulai fokus. Gitu. Ini arahannya kemana nih? Tuhan mau saya kemana? Gitu loh. Dan ketika kita tahu, oh seperti demikian, ingat, dengerin lagi instruksi Tuhan, apa yang harus kita lakukan. Karena instruksi Tuhan itu akan mengarah sekali kepada pemenuhan hidup kita. Iya. Saya setuju dengan tadi ungkapannya, life is calling. Hidup kita ini adalah soal pemenuhan panggilan. Jadi ketika kita mengenali panggilan kita, maka hidup kita akan full. Iya. Gitu loh. Okay. Itu dia. Berarti kita balik lagi mengevaluasi diri kita. Kita anggap Tuhan seperti apa? Kita memandang Tuhan itu seperti apa? Nah, ada masalah lain kok. Ada pertanyaan lain ketika kita ngomong soal fulfill our life. Salah satu yang menyebabkan kenapa kita melihat Koko sebagai example yang baik adalah ketika saya dari zaman dulu tahu cerita bagaimana Koko dipanggil. Ketika dulu kan saya beberapa tahun di bawah Koko ya. Saya tahu persis bahwa Koko itu lagi kuliah teknik industri di Maranatha, dan bagi sebagian orang itu punya masa depan yang cerah kok. Bukannya maksudnya udah punya sesuatu pegangan, tetapi ketika Tuhan memanggil, kok ikutin panggilan Tuhan. Bisa ceritain nggak kok proses itu kok? Oke, ini cukup panjang nih. Semoga tidak membuat teman-teman semua juga ngantuk ya dengerinnya. Oke, sebelum tahun itu, saya ingat sekali tahun panggilan Tuhan itu di tahun 1999. Ketika saya memang lagi di kuliah, ya di tingkat 3 pada saat itu. Nah, tapi itu saya melihatnya, rentetannya dimulai ketika saya berusia 14 tahun. Ketika saya masih berada di SMP kelas 2. Titik balik itu ketika kakak perempuan saya meninggal. Dan kemudian singkat cerita, mami saya bilang bahwa Cici melihat malaikat. Itu membuat saya tiba-tiba, nggak tahu kenapa, saya kemudian tiba-tiba melihat bahwa ternyata hidup kita bukan hanya sekadar di dunia ini. Ada dunia lain yang connect dengan kehidupan kita. Kalau kita tidak connect dengan dunia itu, maka kita tidak menerima sebuah tuntunan. Kesannya seperti itu. Tapi ketika lagi masih remaja, mungkin saya nggak memikirnya seperti itu ya. Tapi saya melihat bahwa, ada malaikat. Kalau ada malaikat, berarti apa yang saya belajar dari sekolah minggu, itu benar. Nah, mulai dari saat itu, saya ketemu dengan Ebenezer. Karena lagi mulai di situ, saya masih cari-cari gereja. Dan saya ketemu Ebenezer, saya ketemu dengan teman-teman yang membawa saya untuk, yuk kita pelayanan. Saya melihat siapa saya nggak bisa apa-apa. Nah, di titik itu mulai saya tiba-tiba kecintaan saya kepada Tuhan itu terbangun. Saya rindu untuk mengenal Tuhan, saya ketemu dengan kakak-kakak rohani, saya membukakan saya untuk ayo kenal Tuhan. Nah, di titik-titik itu saya mulai kemudian saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau dipakai sama Tuhan ketika saya lagi masih remaja. Pelayanan apapun bukan masalah buat saya. Gitu loh. Jadi saya dikasih pelayanan apapun saya coba lakukan dengan sebaik mungkin. Gitu. Nah, tapi mulai
mulai ketika saya SMA, saya mau masuk kuliah, itu mulai di titik itu sebenarnya. Saya pengen masuk ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Tapi kemudian itu pupus, saya nggak bisa masuk karena ada sebuah gagasan atau sesuatu hal lah yang oleh karena perkenanan diri saya sendiri, saya nggak bisa masuk, apalagi saya berkacamata. Saya membuat saya sedih. Saya suka menggambar. Saya suka dengan bangunan-bangunan, saya desain dan segala macam gitu. Saya suka sekali. Kemudian saya pengen masuk arsitek. Saya masuk arsitek, saya nggak bisa juga masuk arsitek karena ada sesuatu dalam diri saya yang menghalangi saya masuk ke sana. Ada kelemahan fisik saya yang nggak bisa masuk ke sana. Dan ternyata saya masuk teknik industri. Ketika saya masuk teknik industri, saya merasa bahwa Tuhan, saya mau ini, saya nggak bisa. Tuhan, saya mau ini, saya nggak bisa. Tujuan semua saya masuk itu adalah sebenarnya untuk pelayanan, gitu loh. Melayani bangsa saya, kemudian melayani lewat apa yang saya bisa. Tapi saya nggak bisa. Tapi saya masuk ke teknik industri, sebuah jurusan yang belum lama dibuka, gitu. Tapi saya masuk. Ketika saya masuk, di tengah-tengah perjalanan saya melihat ternyata teknik industri ini juga sebenarnya saya nggak bisa masuk harusnya, oleh karena kelemahan fisik saya. Harusnya ada sesuatu saya yang nggak bisa masuk. Tapi ternyata kenapa Tuhan izinkan di sini? Saya nggak tahu rencananya pada saat itu. Nah, ketika gereja bikin retreat dengan temanya pada saat itu saya usulkan adalah boom, bangkit orang-orang muda. Gitu. Ketika boom di situ, tiba-tiba saya merasakan ada sesuatu yang luar biasa yang menjamah saya ketika di retreat. Dan ternyata apa yang saya rasakan itu dirasakan oleh istri saya pada waktu itu. Lagi itu masih pacar ya, masih pacar. Ya. Dan dia merasakan kok kamu seperti jauh sekali gitu loh. Sampai saya dengan istri saya pada saat itu, dengan pacar saya pada saat itu, kami menangis. Ada apa ini? Ada apa? Gitu loh. Dan kemudian di titik itu ternyata Tuhan mulai mau menangkap saya. Tapi pada saat itu ada satu sesi di retreat itu yang mengatakan begini, di sini ada satu orang yang sudah dijamah oleh Roh Kudus. Mari maju ke depan, saya akan meneguhkan kamu. Gitu. Saya nggak mau maju. Saya merasa bukan saya. Ada pribadi orang lain dan saya tahu ada orang lain yang lebih rohani, yang lebih ngeroh lah. Kita lebih ngeroh banget gitu kan. Bukan gua bilang gitu, bukan gua. Saya orang yang sangat logik gitu loh. Saya bukan itu. Saya bukan tujuannya untuk menjadi hamba Tuhan full time dan segala macamnya. Tiba-tiba ada teman sepelayanan saya dorong saya dari belakang. Saya bilang, apa-apaan kamu? Enggak, ini panggilan buat Koko. Koko maju. Saya tahu dia hatinya. Saya tahu dia dekat sama Tuhan. Dia tahu lah pribadinya. Dia bukan cuma asal sekedar gitu loh melakukan pelayanan. Saya bilang, enggak. Ini bukan saya. Ini bukan. Jadi, ini bukan. Nah, ketika saya mau didorong itu, tiba-tiba teman saya yang ngeroh itu udah duluan di depan hamba Tuhan itu. Tiba-tiba hamba Tuhan itu melihat kepada saya dan melihat kepada orang yang sudah di depan dia, karena melihat itu dia udah berkata terlebih dahulu bahwa datang ke sini saya akan mengurapi, maka dia berdoa buat teman saya itu. Nah, singkat cerita, 2 minggu kemudian ada seorang hamba Tuhan datang ke gereja di bulan Januari saat itu, di 2000. Nah, datang hamba Tuhan ini setelah sharing di remaja, kemudian dia bilang begini, di sini ada seorang hamba Tuhan, ada seorang anak Tuhan yang dipanggil, Tuhan mari datang sini, saya akan mengurapi. Terus saya bilang, ini kok ngapain repeat sih? Ini ngapain bocor-bocorin dari apa yang terjadi di retreat gitu loh, datang di gereja kayak gini, nggak usah lah. Gitu loh. Saya saat itu lagi jadi ketua. Gitu. Terus saya merasa bahwa, enggak. Ini nggak tahu ini, pokoknya tapi bukan buat saya. Saya diam aja. Saya mengeraskan diri. Minggu depannya muncul lagi. Saya bilang, ini sesuatu yang nggak kebetulan, tetapi kok aneh gitu loh. Tapi bukan buat gua nggak mau. Ternyata stop, minggu depannya nggak ada. Saya merasa tenang karena nggak tahu kenapa itu muncul tuh menjadi sebuah tuduhan buat saya gitu loh. Tapi kemudian minggu depannya lagi, muncul lagi seorang hamba Tuhan dari gereja Rehoboth. Saya nggak sebutkan lah di sini ya, supaya lebih ini net. Nah, hamba Tuhan ini nggak menyebutkan, nggak ngomong, nggak datang, mari datang kepadaku, enggak. Tapi tiba-tiba dia datang dan kemudian dia berbisik di telinga saya ketika saya lagi berdoa. Semua lagi tutup mata nih. Tiba-tiba berdoa gini, jadi jangan keraskan hatimu, Tuhan memanggilmu.
Pada Oh. saat itu tiba-tiba saya orangnya mellow juga, keras Iya. tapi mellow gitu. Saya nangis, Tuhan, apa sih maunya Tuhan? Karena saya di tengah-tengah dalam sebuah kekecewaan juga, karena saya mau masuk ABRI nggak bisa, saya mau masuk arsitek nggak bisa, saya masuk teknik industri yang saya nggak terlalu suka, dan sekarang Tuhan mau ubahkan lagi jalur saya, apa sih maunya Tuhan gitu loh. Iya, iya. Akhirnya setelah itu, oke, Tuhan kalau mau panggil saya nggak mau saya nggak mau masuk dalam sebuah panggilan yang nggak jelas Tuhannya. Saya mau kenali Tuhan. Saya bilang gitu. Saya banyak sekali nguji Tuhan di situ. Mulai di situ selama 6 bulan. Termasuk salah satunya itu adalah saya menguji Tuhan dengan ayat. Tuhan, saya mau ada satu ayat di dalam Alkitab yang dikutip oleh 2 kitab lainnya. Nah, saya pikir, nggak mungkin lah. Biasanya dikutip cuma 1 kitab doang lah. That's it, sudah lah, gitu kan. Tapi ternyata saya kaget sekali dengan sebuah ayat gitu loh. Dengan ayat yang muncul, boleh saya bacain nggak sih? Boleh. Boleh ya, tuh kan udah panjang. Nggak apa-apa, nyantai aja kok. Nggak apa-apa ya. Oke. Ini di dalam 1 Petrus, ya, 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-25. Tapi kalau Stephen punya Alkitab yang tertulis, itu lebih bagus sih sebenarnya. Cuma saya lagi nggak pegang deh. Saya buka cetak di 1 Petrus. Oh, cetak? Ya. Oke. 1 Petrus 1, ayatnya yang ke-24 sampai dengan 25. Kita nggak usah baca lah ya. Tapi tolong Stephen lihat di footnote-nya. Supaya 1 Petrus 1 ayat 24 sampai dengan 25. Saya lagi doa nih pagi-pagi, saat teduh. Kemudian saya tantang Tuhan. Tuhan, saya nggak mau main-main nih. Saya mau kenali Tuhan dulu. Saya mau tahu Tuhan siapa. Ya. Coba kalau memang Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang menciptakan ini, yang menulis kitab ini, coba ada 1 ayat yang dikutip oleh 2 kitab lainnya. Lihat di footnote-nya, kemudian itu mengarah kepada 1 kitab. Gitu loh. 1 kitab yang ada, saya lupa kitabnya apa Yesaya atau apa gitu loh. Dan kemudian saya melihat di situ. Saya kan baru aja doa, jadi saya ingat apa permintaan saya. Saya bilang, Tuhan, 1 ayat yang dikutip di 2 kitab. Ini cuma dikutip di 1 kitab. Saya ketawa pada saat itu. Berarti ini yang manggil saya bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Saya bilang, karena Tuhan yang memanggil, itu adalah Tuhan yang menulis kitab ini. Gitu, yang menginspirasikan para penulisnya. Berarti bukan. Tapi saya bukan orang yang penasaran. Tiba-tiba, udahlah dibuka juga, nggak ada salahnya gitu. Saya merujuk kepada rujukan itu. Ketika kepada kitab itu, saya buka, saya lihat footnote-nya lagi. Ayatnya sama. Lihat footnote-nya. Footnote-nya mengarah kepada 1 kitab yang lain. Nah, di situ ditulis ada 2. Jadi yang satunya di dalam 1 Petrus yang tadi, dan juga 1 kitab lagi yang lain. Kemudian tiba-tiba saya langsung takut. Wah, saya bilang ini siapa tadi yang ngomong? Tuhan, ampuni saya. Ampuni saya. Saya terlalu sombong. Kemudian saya minta ampun, oke Tuhan, kalau Tuhan mau. Tapi saya masih nggak mau. Saya bilang, saya mau bukti yang nyata, yang saya nggak mau Alkitapan. Saya bilang gitu, karena saya masih logik banget. Logik. Kemudian ketika 1 kali saya pulang dari Maranatha, nggak tahu ya, mungkin masih ingat nggak Stephen nih? Saya pulang dari Maranatha dengan menggunakan Super Cup. Super Cup saya punya kelemahan, kalau kena hujan itu mati. Karena karburatornya lah biasa bermasalah. Nah, gelap banget di Bandung pada saat itu. Nah, kemudian saya muncul untuk menantang Tuhan. Jangan lakukan ya, don't do it at home. Jangan lakukan ini. Nah, saya tantang Tuhan begini. Tuhan, kalau memang Tuhan yang manggil aku, maka tolong Tuhan. Padahal secara logika saya berpikir, ini saya akan kehujanan di tengah jalan. Pasti. Terus saya akan sampai ke rumah, ya jarak saya dari kampus itu sekitar 30 menit, itu nggak akan kena hujan, 1 tetes pun. Tuhan, saya nggak kena hujan. Itu saya baru tahu, Tuhan yang manggil saya, itu benar Tuhan Maha Kuasa, Tuhan pencipta alam ini. Tiba-tiba saya dengerin suara yang sama, yang bilang soal 1 Petrus. Saya kaget, saya lihat, ini saya nantang Tuhan dalam hati ini. Nggak ada orang yang tahu, gitu loh, siapa yang bicara. Terakhir saya mengidentifikasikan yang bicara itu adalah Roh Kudus. Saya percaya itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus bilang begini, kamu pulang aja, pulang naik motormu, kemudian kamu ini sampai ke rumah, kamu nggak akan kena 1 tetes pun kok. Percaya deh, kamu nggak akan kena. Tapi syaratnya 1, jangan noleh ke belakang. Kalau kamu noleh ke belakang, apa yang terjadi di belakang akan terjadi di depan.
tiba-tiba saya teringat dengan kisah yang ada di Alkitab. Waduh, jangan sampai ada kisah di mana ada seorang anak remaja menggunakan motor jadi tiang garam. Iya, 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 Tahu iya. kisahnya ya? Iya, iya, istri lot kan. Istilah tiba-tiba jadi Iya. patung di tengah jalan kan lucu banget gitu kan. Eh, Tapi tiba-tiba saya nggak ngomong, saya nggak cerita, cuma dalam pikiran saya. Roh Kudus bilang begini, enggak, bukan gitu kok. Kalau kamu lihat ke belakang, apa yang terjadi di belakang terjadi di depan. Saya makin kaget. Kok dia bisa tahu pikiran saya? Gitu. Kemudian akhirnya saya tancap langsung motor, ya kecepatan supercar nggak bisa lebih dari 60 km per jam gitu loh. Iya. Nah, kemudian tiba-tiba guru besar, suara deras muncul di belakang. Saya penasaran pengen, tapi saya takut. Karena saya takut, saya tidak mau menoleh sedikit pun. Tapi saya merasakan angin dingin sekali di belakang. Kemudian tapi ya karena namanya juga ada lampu merah ya perempatan kan saya harus berhenti tetap. Kemudian ya saya cuma merasakan bahwa makin lama kayak berasa makin dekat karena suara itu yang terasa dan angin yang terasa gitu loh. Tapi ketika udah makin merasa dekat, lampu stopannya hijau. Saya terus jalan dan sampai ke rumah. Saat itu di Pasir Koja. Di terusan Pasir Koja. Saya sampai, saya taruh motor saya, hujan deras sekali terjadi selama 30 menit. Gitu loh. Tapi mungkin kejadiannya ya lebih dari 30 menit ya, karena perjalanan juga kan udah terjadi. Nah, selama 30 menit. Terus saya merasa begini, kebetulan. Semua kebetulan. Saya bilang, logika saya masih tetap main. Iya. Terus ternyata Tuhan tahu pikiran saya yang nakal ini. Akhirnya tiba-tiba mami saya bilang begini, Red, tolong antri mami dong ke gereja. Mami dengan saya gerejanya berbeda. Ya, mami saya tuh gerejanya di Jalan Semar. Nah kemudian terus saya bilang, ini masih agak siang. Jarang-jarang loh mami latihan paduan suara itu siang kayak begini. Biasanya tuh jam 5, jam 6 sore. Ini baru masih jam 3-an nih, gitu. Ya nggak tahu kenapa ini katanya dimajuin latihannya. Terus ya udahlah. Nah dari terus sampai Pasir Koja, saya melewati jalan yang tadi saya lalui. Sepenggal, nggak semuanya, gitu loh. Ketika saya melalui, betapa saya kaget dan kemudian mellow saya keluar. Karena ketika saya lalui jalan-jalan tadi, itu tuh pohon-pohon tumbang, pohon-pohon besar. Lagi dulu Bandung masih pohonnya besar-besar kan. Itu tumbang ke tengah. Kemudian Hotel Cemerlang itu ada papan reklame Sping paling atas, itu tiba-tiba terbang, ada jauh gitu dari itu. Kemudian ada maju lagi dikit yang hotel sebelah Hotel Gucci ya, terus kalau sekarang. Itu tuh ada pemancar radio di situ tuh. Tinggi banget, tinggi lah, sekitar mungkin 40 meteran. Itu patah dan itu menimpa gitu loh hotel di sebelahnya. Dan ketika saya lewat begitu, saya betapa menjadi takut. Hey, kamu tantang itu siapa? Gitu loh. Saya kemudian mellow, saya pengen nangis, tapi saya teringat, ego saya masih tinggi, saya teringat saya bonceng mami saya. Saya bonceng, nanti takut-takut di tengah jalan ketemu dengan kenalan mami saya, terus nanti mami saya jadi obrolan gitu di gereja, kan jadi nggak enak. Saya tahan-tahan saja. Itu yang menjadi momen bagaimana saya kenal Tuhan. Gitu loh. Itu yang kemudian saya tahu, Tuhan yang aku sembah, Tuhan yang memanggil aku, bukan Tuhan yang main-main. Tuhan yang menunjukkan dirinya betapa maha kuasanya dia, dan dia adalah Allah yang hidup, karena dia mendengar saya yang hidup. Itu loh, singkat ceritanya di situ ya. Karena panjang sih, masih panjang, tapi itu titik mulanya lah, gitu loh, yang mengubahkan hidup saya. Iya, tapi kayak saya kutip dikit ya, Kok ya. Dikit ya. Koko kan dulu orangnya logik banget. Tetapi memang apa yang dijalani itu kan sekarang memang jauh dari logiknya kita zaman dulu, gitu kan. Betul kan? Apa yang dulu menurut kita masuk akal adalah ketika kita punya kehidupan, kita bisa fulfill purpose kehidupan kita tuh ketika kita punya ini, punya itu, karena kita punya pola pandangnya manusia. Tetapi pola pandangnya manusia sama Tuhan kan berbeda ya, Kok ya? Betul. Ketika kita menurut Tuhan adalah ketika kita fulfill purpose hidup kita, ya justru itulah yang namanya kepenuhan gitu. Bukan karena kita punya ini, kita punya itu gitu ya. Kok saya tertarik untuk membahas satu ayat ya, Kok ya, di Efesus 2 ayat yang ke-10. Kita akan baca bareng-bareng ya. Efesus 2
ayat yang ke-10. Dikatakan seperti ini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Berarti kan sebenarnya kalau kita lihat dari sini kan sebenarnya Tuhan udah punya rencana dalam kehidupan kita. Tuhan udah punya planning sama kehidupan kita. Ya, ketika kasus Koko dulu adalah Koko menjawab panggilan Tuhan, menerima panggilan Tuhan. Tetapi kan yang namanya undangan kadang-kadang boleh kita terima, boleh kita tidak terima gitu ya, karena Tuhan memberikan free will sama kita. Nah, tetapi gini kok, yang menjadi pertanyaan adalah, ini kan pola pandangnya Tuhan berbeda dan pola pandangnya manusia berbeda. Bagaimana kita bisa mensinkronkan pola pandang manusia kita dengan pola pandang Tuhan gitu, dengan pola pandang Tuhan. Kalau bulan kemarin, kalau Koko ingat, kalau Koko sempat ikutin, kita ngebahas tentang quarter life crisis. Quarter life crisis adalah waktu di mana ada waktunya dalam kehidupan kita menjadi galau sama tujuan hidup kita, menjadi galau dengan apa yang harus kita lakukan. Lebih galau lagi ketika teman kita udah punya ini, teman kita punya itu, teman kita udah kesini ke situ, dan kita belum kemana-mana, kita merasa kehidupan kita gagal. Karena itu kan kita melihatnya dengan pola pandang manusia. Tapi ketika saya mendapatkannya tadi dari itu juga, dari apa yang Koko katakan, ketika kita lihat pola pandangnya Tuhan, harusnya kita nggak usah galau lagi, karena kita ada di track yang benar gitu. Tapi pertanyaannya itu kok gimana caranya kita punya pola pandangnya seperti pola pandang Tuhan gitu. Oke. Yang pertama yang harus dilakukan adalah coba nilai imanmu sejauh mana dengan Tuhan. Karena iman itu sangat bergantung sekali dengan bagaimana ketika Tuhan mengatakan A, kau percaya nggak 100% kepada Tuhan. Karena kalau kita misalkan, Tuhan sorry ya, untuk bagian sini aku masih belum bisa percaya nih sama Tuhan, tapi bagian sini bolehlah, gitu kan. Iya. Contohnya, kalau saya bicara soal iman, itu adalah seperti kita naik lift. Kalau kita naik lift, kita percaya lift itu bisa bawa kita ke level apapun, gitu loh, di gedung itu. Tetapi kalau kita setengah percaya, berani melangkah enggak akan. Gitu. Kita punya mimpi, gampang. Ya, manusia punya mimpi, saya juga punya mimpi dulunya. Apa yang dilakukan? Serahkan sama Tuhan. Percaya sama Tuhan. Tuhan akan ngarahin. Tuhan akan tuntun kita. Nah, hanya the way cara sampai ke sananya, izinkan. Karena kalau itu adalah sesuai dengan panggilannya, maka Tuhan akan mengarahkan kita terus masuk ke sana. Saya teringat banget. Ini bukan soal materi ya, tetapi saya cuma keingat aja lagi masih SMP, tiba-tiba muncul sebuah mimpi dalam pikiran saya. Ketika saya lihat TV, ya, di TV itu ada punya mobil-mobil gitu kan, kemudian ada naik pesawat. Saya juga pengen one day saya mau punya mobil, mau naik pesawat. Nah, tetapi karena mengingat juga situasi ekonomi keluarga pada saat itu juga, ya saya cuma memendam itu di dalam hati saya sampai one day lah saya tahu saya akan berusaha. Tetapi kalau Tuhan izinkan, ya saya lakukan. Kalau enggak, ya saya tidak menjadi masalah. Sampai di titik itu. Nah, satu kali waktu ketika Tuhan panggil saya, yang tadi kembali, ya saya sekolah Alkitab dan menjadi full-timer, tiba-tiba ada satu suara yang mengatakan, semua mimpimu akan menjadi mati. Wah, saya kaget. Mimpi saya akan menjadi mati. Padahal saya punya cita-cita setelah saya masuk teknik industri, ada sesuatu yang dibangun dalam benak pikiran saya, dalam koneksinya dalam sebuah pelayanan adalah saya mau membuka sebuah usaha yang akan membantu para hamba Tuhan. Tapi mimpi saya akan mati. Wah, apa memang betul ya kalau menjadi hamba Tuhan ini nggak punya mimpi, kesannya kayak begitu. Tapi kemudian saya serahkan, Tuhan, aku punya mimpi loh Tuhan, aku punya mimpi ini. Aku mau punya usaha yang akan bisa mendukung dan membantu pelayanan. Tetapi kalau tidak berkenan sama Tuhan, oke lah, nggak apa-apa. Tapi kalau Tuhan izinkan saya untuk bisa menggenapi. Yeah. Singkat cerita. Saya tidak pernah memikirkan punya, nggak tahu kenapa ya, karena mungkin saya sangat percaya sekali Tuhan mampu. Karena setelah kejadian yang tadi, yang soal gelap itu, ada banyak perkara lah intinya. Saya semakin percaya. Kalau Tuhan izinkan saya untuk kekurangan, maka bukan berarti Tuhan lagi benci sama saya. Tuhan lagi ajarkan sesuatu sama saya. Kalau Tuhan izinkan saya sedang berkelimpahan,
Tuhan lagi mau percayakan sesuatu berkelimpahan, tetapi Tuhan lagi mau uji juga diri saya. Apakah di dalam kelimpahan saya akan meninggalkan Tuhan atau tidak? Yeah. Nah, selama pelayanan saya di Manila ini dari 2008 sampai sekarang, saya banyak belajar sekali. Jangan pernah sepelekan tentang hal yang kecil. Betul, jangan pernah sepelekan. Saya lagi awal mulai datang ke sini, mungkin nggak banyak orang tahu situasi kami, ekonomi kami, pergumulan kami, karena kami jujur berdoa sama Tuhan dan nggak pernah sharingkan itu kepada siapapun, termasuk juga kepada sinode. Tapi saya selalu melihat ada uang-uang centavos, uang sen lah, gitu, uang terkecilnya Filipina itu dibuang di jalan. 10 sen, 5 sen, 25 sen itu dibuang. Mereka tuh kayak merasa bahwa ini nggak ada nilainya, gitu loh. Saya selalu bilang sama istri saya, jangan buang. Kalau ada, kita nemu, kita ambil, gitu loh. Bukan oleh karena kita kekurangan, enggak. Saya bilang, kalau ada sesuatu di mata kita dan terlihat itu kecil, tapi Tuhan perkenankan untuk kita melihat, berarti Tuhan mau kita mempergunakan itu dengan sebaik mungkin. Dibuang sama orang lain nggak jadi masalah, kita tangkap, Tuhan mau. Ternyata Tuhan melihat itu. Sampai 2 tahun yang lalu, saya nggak pernah menyangka tiba-tiba ada orang kasih saya Mazda 3. Mazda 3, baru usia 5 tahun, tapi kondisi kilometer masih muda dan masih bagus semuanya. Tiba-tiba dia mengatakan, kok ini saya mau kasih buat Koko untuk pelayanan, mendukung pelayanan. Saya kaget, tapi saya percaya. Itu dimulai daripada apa? Kita punya mimpi, kita kasihkan kepada Tuhan. Kalau Tuhan percayakan kali ini di depan kita sesuatu hal, lakukan dengan sebaik mungkin. Dan ketika kita melakukan dengan sebaik mungkin, mimpi-mimpi kita akan tergenapi ke depannya. Saya di sini, saya belajar untuk integritas. Saya tidak mau kompromi soal visa saya. Saya misionaris. Gitu loh. Tapi Tuhan izinkan pandemi ini mengolah sebuah energi saya ingin punya usaha. Iya. Gitu loh. Akhirnya kami harus bisa menanggung biaya sewa gedung gereja yang cukup mahal lah, gitu kan. Nah, tapi kami lakukan dengan cara apa? Saya punya ide, digabung dengan tim, dengan istri dan segala macam juga yang mau bersama. Gimana kalau kita bikin usaha ini, tapi keuntungannya totally 100% untuk membantu gereja. Dan itu berjalan sampai sekarang. Gitu loh. Good. Dan nggak ada yang mustahil. Kita punya mimpi, serahkan sama Tuhan. Tuhan, kita bukan Tuhan yang egois loh. Tuhan yang fun. Iya. Gitu loh. Iya. Ya? Jadi, nggak usah khawatir. Ya sebenarnya apa yang kita sudut pandang kita itu sebenarnya merupakan sudut pandang yang bisa diselaraskan dengan sudut pandang Tuhan. Tergantung kita mau apa enggaknya, betul kok. Betul banget. Makanya kadang-kadang orang yang jadi galau, orang yang jadi merasa gagal, orang yang merasa kosong, orang yang merasa nggak fulfill hidupnya, ya mungkin karena dia nggak mau serahkan aja apa yang mau dia lihat ke Tuhan gitu. Dan melihat mungkin itu hanya setengah aja dia percayanya. Iya. Dan sebenarnya kan itu kan yang sering kita bahas. Itu yang dialami oleh Musa zaman dulu kan. Iya. Musa zaman dulu kan mengalami itu kan. Ketika Tuhan panggil nih buat jadi pemimpin bangsa ya. Iya, buat pemimpin bangsa, buat membebaskan suatu bangsa gitu kan. Tetapi Tuhan nanyanya kan memang ya di tangan kamu ada apa gitu kan. Betul. Ketika Musa ngelihat tongkat itu cuman tongkat, ya saya percaya juga akan jadi apa-apa sih kok. Tapi ketika dia melihat dengan cara pandangnya Tuhan, itu tongkat bisa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir gitu. Betul banget. Dan bagaimana nih kok? Ini mungkin udah kita masuk ke penutup nih ya. Iya. Kita udah tahu nih bahwa Tuhan udah punya planning dalam kehidupan kita. Terkadang kita punya planning sama kehidupan kita sendiri. Bagaimana kita bisa menyelaraskan apa yang kita pandang dengan sudut pandangnya Tuhan supaya panggilan kita terpenuhi dan hidup kita fulfill gitu. Karena saya percaya sekali fulfill-nya Tuhan tuh beda dengan fulfill-nya manusia. Fulfill-nya manusia punya ini itu, tapi fulfill-nya Tuhan adalah kamu jalan sesuai dengan apa yang aku rencanakan buat kamu.
Nah, bagaimana kita bisa menangkap, sekali lagi ya, kita harus tekanin bagaimana kita bisa menangkap panggilan dari Tuhan, bagaimana eh, kita bisa tahu apa yang Tuhan investasikan dalam kehidupan kita, bagaimana kita bisa tahu bahwa apa yang harus kita lakukan itu sesuai dengan planning-nya Tuhan apa enggak, bagaimana kita bisa meyakinkan bahwa pada diri kita bahwa ketika kita jalan dalam track-nya Tuhan, Tuhan tuh pegang kendali dalam kehidupan kita. Mungkin bisa di-share kok sama Oke. kita semua. Oke, mungkin kalau saya boleh menggambarkannya sama seperti apa yang Tuhan gambarkan di dalam Alkitab ya. Ya. Dan sebenarnya apa yang digambarkan Tuhan dalam Alkitab, Tuhan izinkan kita menikmati prosesnya juga ketika kita ada dalam dunia ini. Yaitu kalau kita melihat Tuhan selalu menggambarkan hubungan kita dengan Tuhan itu seperti mempelai. Jadi kalau bicara soal mempelai, kita yang sudah menikah mungkin kita memahami suami dan istri, kedekatan suami dan istri. Nah, itu kita nggak gini, ketika kita dalam sebuah hubungan, kita dimulai dari orang yang kita nggak kenal, ya kan? Kalau kita dengan orang yang nggak kenal, ya mungkin kita juga nggak peduli, mungkin cuek juga dengan apa yang dia suka atau dia nggak suka, benar nggak? Betul. Tapi ketika sudah mulai hubungan itu naik menjadi seorang teman, ya teman itu memang nggak selalu kita curhat semuanya, tetapi kan teman ini ada di kala ketika kita memang mau fun, ada pada tertentu dia ada. Nah, tapi kalau kita mau mendapatkan orang yang mensupport kita, mendukung kita gitu loh, ada ketika kita lagi kondisi susah, kita harus menaikkan teman menjadi seorang sahabat, tapi tidak semua orang menjadi sahabat kita. Betul. Ya kan? Tergantung pribadi orang-orang itu dan juga kesiapan kita untuk dibentuk, digosok gitu. Karena sahabat itu besi menajamkan besi, semakin dekat, semakin rasanya kita dikritik, tapi orang itu pasti membangun kita. Nah, masuk lagi kepada suami istri ini, kayaknya kita ini nggak perlu lagi ngomong kesannya ya. Ada tanda-tanda khusus dari istri kita atau dari suami, misalkan ketika dia menoleh dengan matanya tertentu kondisinya, kita tahu oh dia lagi pengen ini. Gitu. Nah, kalau melihat ke sana, sekarang kedekatan kita dengan Tuhan ini seperti dalam posisi apa? Kalau kita mau tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, mau nggak mau, itu hanya terjadi di dalam keintiman kita dengan Tuhan. Nggak pernah terjadi dalam sebuah hubungan hanya sekedar sebagai teman. Betul. Gitu. Jadi, itu yang akan membawa kita. Akhirnya, kalau sebagai suami istri, ya kita tahu ketika istri kita mungkin kondisinya mukanya murung. Tapi kita tahu, oh dia mukanya murung, tapi saya tahu kok hatinya lagi nggak murung. Mungkin dia lagi kecapean. Nah, itu pun juga terjadi ketika hidup kita rasa-rasanya seperti dibalikkan, diputar-balikan. Tetapi justru ketika diputar-balikan, kita masih tetap yakin, gue tetap yakin Tuhan nggak pernah tinggalin gue. Gitu loh. Ayub, perjalanannya, sebelum Ayub 42, ayat yang kelima, dia boleh dalam satu sisi, dia seperti dipengaruhi oleh teman-temannya untuk menyalahkan Allah. Gitu loh. Tetapi akhirnya di dalam Ayub 42 ayat yang kelima, dia mengatakan dulu, aku mendengar tentang engkau. Artinya hubungan dia bukan dalam sebuah hubungan yang cukup dekat, tapi sudah cukup dengan mendengar aja dia begitu punya iman yang luar biasa. Tapi justru sekarang mataku memandang engkau. Ada sebuah kedekatan yang membuat dia yakin bahwa Allah tidak pernah lakukan sesuatu untuk mencelakakan. Yusuf punya statement yang harus kita sama-sama pegang. Orang boleh reka-rekakan sesuatu yang jahat tentang aku. Tetapi Tuhanku mengubahkan itu untuk mendatangkan sesuatu yang baik buat aku. Nah, hanya bisa didapatkan dengan sebuah intimasi kita dengan Tuhan. Kedekatan kita dengan Tuhan. Jadi, intinya, kita nggak usah bicara lagi. Gimana sih cara taunya? That's it. Udah, cari tahu dulu, kenali dulu status kita dengan Tuhan apa sih. Tuhan sebagai teman, Tuhan sebagai sahabat, atau Tuhan sebagai suatu keintiman. Teman intim kita. Semakin intim, engkau tidak akan pernah goyah. Gitu loh. Wow. Ya. Oke. Luar biasa banget kok. Luar biasa banget. Thank you banget buat waktunya. Thank you buat waktunya. Sekali lagi, kenapa
ketika kita bicara soal life is calling, ketika kita bicara, kita mikirin siapa narasumbernya, saya langsung kepikiran Koredi karena tahu cerita itu. Dan sebagai penutup boleh kok kasih pesan buat mungkin nggak cuma buat anak muda aja, mungkin buat yang udah senior juga. Karena ini kan saya pikir kan yang namanya life is calling, panggilan Tuhan itu bukan sesuatu yang udah umur situ terlambat lah gitu kan. Enggak seperti itu, karena ya setiap orang bisa fulfill hidupannya dengan berjalan dengan rencananya Tuhan. Kasih itu dong kok, kasih encourage buat kita, kasih masuk speech buat kita. Oke. Satu ayat yang terakhir yang saya ingin sampaikan, dan semoga ini meskipun mungkin udah beberapa kali dengar ya. Ini yang ada di dalam Yeremia, ketika Yeremia dipanggil dan diutus. Di situ di dalam Yeremia 1 ayatnya yang keempat dan kelima, saya boleh bacakan ya. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nah, kalau kita melihat di sini, Tuhan sudah punya rencana di dalam kehidupan kita sejak sebelum kita ada. Ya, betul. Nah, panggilan itu bicara ketika kita hidup, kita lahir, panggilan ini bicaranya tentang bagaimana kita menggenapi dari rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Yes. Nah, kadang-kala ada orang-orang yang menjadi bingung dan menjadi samar untuk mengetahuinya. Kenapa? Karena wajar sekali adanya banyak distraksi-distraksi yang terjadi di sekeliling kehidupan kita. Baik mungkin ada orang tua yang tidak mengenali panggilannya juga di dalam Tuhan. Itu akan tercermin juga kepada anak-anak yang menjadi kebingungan di dalam mengenali panggilan Tuhan. Yeah. Atau juga mungkin kita hidup dalam sebuah lingkungan di mana orang-orang juga yang tidak mengenal Tuhan. Akhirnya kita pun juga menjadi terdistraksi di sana. Makanya firman Tuhan katakan jangan pernah meninggalkan, menjauhi persekutuan-persekutuan. Nah, karena ada maksudnya supaya kita semakin digenapi dalam panggilan kita pemenuhan itu. Nah, itu harus diyakini terlebih dahulu. Nggak ada satu orang pun yang lahir di dalam dunia ini yang tidak punya panggilan. Yes. Dunia boleh mencap kita, mungkin kita cacat oleh karena mungkin organ tubuh kita tidak selengkap orang lain. Dunia menilai, tetapi di dalam pandangan Tuhan tidak berdasarkan itu. Jangan pernah pandangan kita hanya didasari kepada pandangan dunia menilai dan mendefinisikan. Yes. Ya? Yes. Tetapi hiduplah di dalam firman Tuhan. Makanya kenali firman Tuhan, jangan pernah sungkan-sungkan untuk bertanya mengenai firman Tuhan kepada orang yang bisa memahaminya. Minta tuntunan, minta bimbingan mereka. Yes. Kita mungkin rasanya bosan. Saya selalu mengatakan ini mungkin bagian yang terakhir. Ketika kita berusaha untuk menggenapi panggilan kita, ada pihak yang akan senantiasa berusaha untuk membuat kita berhenti untuk mengenal itu. Nah, apalagi di dalamnya, ketika kita berusaha untuk makin dekat sama Tuhan, salah satunya itu adalah kita baca firman Tuhan dan berdoa. Tapi dua kegiatan ini paling sangat-sangat ironis sekali kalau dibuat surveinya, itu dua-duanya kegiatan ini yang paling jarang dilakukan oleh anak-anak. Iya, betul. Mereka merasa sudah cukup enough, aku kenal Tuhan, dia mati di atas kayu salib, tapi kemudian dalam perjalanan kehidupannya, Alkitab, kalau baca Alkitab aku ngantuk. Kalau aku berdoa, aminnya besok pagi. Mana ini caranya? Kok susah sekali? Karena iblis tahu, semakin kita kenal dan dalam di dalam firman Tuhan, kita semakin kenal Allah kita, makin dekat hubungan kita dengan Tuhan, dan makin jelas arah hidup kita. Otomatis, ketika kita mengarah kepada firman Tuhan dan berdoa yang mengenal isi hati Tuhan, itu harus dipatahkan, dibikin distorsi. Gitu loh. Seperti contohnya lah, kalau kayak saya teleponan sama Stephen nih, kita suaranya nggak jelas. Males nggak? Males nantinya. Udah selesaikan aja teleponnya, karena nggak bisa dengar jelas. Nah, itu yang iblis buat. Hubungan yang susah. Gitu loh. Ya, jadi itu saja yang terakhir, jangan pernah berhenti untuk kenali Tuhan lewat firman dan doa. Karena itu akan membuat engkau menjadi jelas arah hidupmu. Saya percaya sekali bahwa malam ini teman-teman yang nonton atau mungkin besok dengar di Spotify, dengar ini
kita semua merasakan berkat yang sama, Amin. mendapatkan berkat yang sama, dan ya buat orang-orang yang udah senior tetap cari panggilan Tuhan, tetap pertajam hubungan kita dengan Tuhan supaya makin makin tahu panggilan Tuhan. Buat teman-teman yang masih youth, bisa mulai dari sekarang kita bangun keintiman dengan Tuhan, sehingga nanti waktunya kata dunia ada quarter life crisis, kita nggak bisa punya cara yang tepat, punya respon yang tepat untuk membuat itu jadi nggak penghalang dalam kehidupan kita. Betul. Thank you sekali lagi kok buat waktunya. Thank you udah digangguin, udah direpotin. Salam buat teman-teman di ICF. Salam buat Chelsea. Sehat-sehat selalu. Semoga pandemik ini segera berakhir dan mungkin Koredi bisa pulang ke Indo dan kita bisa makan-makan lagi. Jadi kita bisa banyak ngobrol lagi. Sampai jumpa tanggal 29-30 nanti di sidang luar biasa. Walaupun online seperti ini juga. Dan semoga kita semua tetap dikasih kesehatan ya kok ya. Amin. Oke. Koko bisa tutup dalam doa kok. Mari kita semua. berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa buat perkenanan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau yang telah memilih kami untuk hadir di tengah-tengah dunia ini, supaya kami masuk dalam rencana-Mu. Oleh karena itu Tuhan, mantapkan langkah kami Tuhan. Kami mau langkah kami mantap di dalam memenuhi panggilan kami di dalam Engkau ya Tuhan. Kami menyadari kami lemah ketika kami mengandalkan kekuatan kami. Namun kami kuat ketika kami bekerja sama dengan Roh yang ada di dalam hidup kami ya Tuhan. Oleh karena itu, kami memantapkan Tuhan, hidupan kami ini Tuhan bersama dengan Roh-Mu ya Kudus. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan buat setiap perbincangan kami, kiranya ini boleh Tuhan memberikan kekuatan Tuhan, peneguhan buat setiap orang-orang yang melihat dan mendengarnya Tuhan. Dan diberkatilah senantiasa Tuhan, setiap hamba-hamba-Mu Tuhan yang terlibat di dalam proses Tuhan, untuk penyediaan podcast ini ya Tuhan. Menutup semuanya Tuhan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terima kasih buat teman-teman, buat saudara-saudara sekalian yang sudah menyaksikan podcast ini di YouTube. Besok hari Jumat atau hari Sabtu, teman-teman semua bisa lihat tetap di YouTube dan mendengarkan podcast ini di Spotify. Dan nantikan episode kelima di bulan depan, Level Up Podcast ini yang tetap punya jargon adalah membawa kita ke level baru dalam perspektif kita dan cara pikir kita. Selamat malam buat teman-teman semua, buat jemaat semua, buat saudara-saudara semua. Tuhan Yesus memberkati.